البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 44 dalam Syarah Ushulus Sunnah. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, wa ru'yatullahi ta'ala fil akhirah, dan dilihatnya Allah Ta'ala di akhirat, waradat fi nususil kitabil aziz, datang di dalam nas-nas Al-Quran yang mulia, wa fi sunnatil mutahharah, dan dalam sunnah yang disucikan. Fa mislu amsilatiha fil kitabil aziz, contoh dari contoh-contohnya dalam Al-Kitabul Aziz, qauluhu ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang cemerlang. Wajah-wajah tadi melihat kepada Rabbnya. Haitsu asnadan nadhara ilal wajh, yang mana Allah menisbatkan nazar tadi kepada wajah. Alladzi huwa mahilluh, yang mana wajah itu memang tempat untuk dilihat. Maka berarti ini adalah apa? Adalah yaitu ru'yatul basar, bukan ru'yatul qalb. Jadi memang betul-betul apa? Pandangan mata kepala, bukan mata hati. Wa adahu bi adati ila, dan nadhara tadi, fi'il nadhara, Allah sampaikan kepada ma'mulnya dengan alat penyampai berupa huruf ila. Ada lati alan nadhari bil ainil mujarradah, yang menunjukkan bahwasanya penglihatan tadi memang dengan mata mujarradah, yaitu betul-betul dengan mata kepala. Ila Rabb, kepada Allah Ta'ala. Mujarradah dari apa? Dari qaid, dari qara'in ini dan itu. Betul-betul ini adalah asal dari penglihatan mata. Wa akhlal kalama an qarinah, dan Allah mengosongkan pembicaraan ini dari qarinah, dari faktor penyerta yang menunjukkan pada makna-makna yang lain. Misalkan tadullu ala khilafil maudhu' wa haqiqatih, qarinah yang menunjukkan kepada sesuatu yang menyelisihi pembahasan ini dan menyelisihi hakikatnya. Baik, manakala kosong dari itu, kembali ke makna asal dari penglihatan, yaitu penglihatan dengan mata kepala. Fadalla ala annal murad an-nadharu bil ain, maka hal itu menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ila rabbiha nadhirah adalah melihat dengan mata kepala allati fil wajh, ya, mata yang ada di wajah itu. Ila rabbi jalla jalaluh, kepada Rabb yang maha agung keagungannya. Wa minal adillah, termasuk dari dalil ini adalah firman Allah Subhanahu, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat kebajikan ada pahala yang terbaik dan tambahannya lagi. Pahala terbaik adalah surga, itu jenis pahala terbaik. Ternyata masih ada tambahan lagi, yaitu yang terbaik dari yang terbaik di surga itu, yaitu melihat ke wajah Allah. Ja'a fi sahih Muslim min hadis Suhaib tafsiruz ziyadah, datang di dalam sahih Muslim dalam hadis Suhaib tafsir ziyadah bi annaha an-nadharu ila wajhillahil karim. Tambahan di situ maksudnya adalah melihat kepada wajah Allah yang mulia. Wa minha, di antara dalilnya juga qauluhu subhanahu, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Untuk orang-orang kafir, sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya mereka itu pada hari itu benar-benar akan terhalangi dari Rabb mereka. Baik. Istadallal Imam Syafi'i rahimahullah bihadhil ayah ala ru'yatil mu'minin. Imam Syafi'i rahimahullah berdalilkan dengan ayat ini tentang bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka, Rabbahum yaumal qiyamah, li rabbihim yaumal qiyamah. Faqal lamma an hujibaha ula'i fis saqat dalla ala annal mu'minin yarawnahu fir ridha. Baik. Tatkala mereka itu dihalangi
Di dalam kemurkaan dihalangi untuk melihat Allah. Di dalam kemurkaan Allah Ta'ala, maka ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di dalam keridhaan, dalam suasana ridho. Kalau tidak, maka apa bezanya antara musuh Allah dengan waliullah? Tak ada bezanya berarti. Jadi manakala ini maslahnya adalah maslahul dzam wal uqubah, berarti untuk mukminin tidak dicela dan tidak mendapatkan hukuman. Berarti sebaliknya, yaitu melihat wajah Allah. Walau kanal mu'minuna la yarawna rabbahum, seandainya kaum mukminin tidak melihat Rabb mereka, lastawau hum wal kufaru fil hujub, niscaya mereka dan orang-orang kafir akan setara di dalam, yaitu sama-sama terhalangi. Falamma hajabaha ulai anir ru'yah, tatkala Allah menghalangi mereka dari penglihatan, dalla ala annal mu'minina yarawna, hal itu menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah. Wa amal ahaditsus shahihah, adapun hadis-hadis yang sahih, faqad dzakaral Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi Kitabir Ruh, disebutkan dalam catatan kaki, yaitu Hadil Arwah, dan itu yang ma'ruf dalam kitab Hadil Arwah. Dalam Kitabur Ruh Allah alam mungkin, cuma yang pembahasannya panjang lebar dan bagus sekali adalah dalam Hadil Arwah ila biladil afrah, tentang masalah surga. Annaha mutawatiratun fis sihahi wa sunani wal masanid, bahwasanya tentang ru'yah itu mutawatir di dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab sahih, kitab sunan dan kitab musnad. Rawaha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aksaru min salasina sahabiyan, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh lebih dari 30 sahabat. Satu saja wajib dipercaya, bagaimana sampai 30? Itu pun orang masih tak percaya, ini melampau kekufurannya. Kulluha tusbitu ru'yatal mu'minina li rabbihim jalla azza wa jal. Hadis-hadis tadi semuanya menetapkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka azza wa jal. Minha, di antaranya adalah hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an. Ismail bin Abi Khalid, Qais bin Abi Hazim dari Jarir. Baik, alladzi rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum, yang diriwayatkan oleh para imam besar tadi dan yang lainnya. Qal kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau bercerita, kami pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julus ini masdar, namun ketika dinisbatkan ke orang-orang, ini maksudnya adalah apa? Jamak taksir. Id nazara ilal qamar, ketika itu Nabi SAW melihat ke bulan Lailatul Badr, di malam purnama. Faqal ama innakum satarawna rabbakum, Rasulullah bersabda, sesungguhnya, ama ini sebagai apa? Harful istiftah, sesungguhnya kalian, tidak perlu diterjemahkan secara khusus, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudamuna fi ru'yatih, kalian tidak terzalimi di dalam melihat Allah, yaitu tidak saling berdesak-desakan sampai terkena dhaim, terkena kezaliman karena didesak oleh orang lain. Berarti apa? Melihatnya adalah ke atas. Karena kalau ke atas tidak berdesakan, kalau ke kanan ke kiri jelas apa? Ada orang yang terhalangi nanti. Berarti memang melihatnya adalah ke atas, kata Ibnul Qayyim. Ini termasuk dalil ru'yah, dalil apa? Tingginya Allah. Kata Ibnul Qayyim, makanya tidak lengkap, tidak sempurna pendalilan orang yang mengingkari tingginya Allah di langit kecuali dengan cara mereka juga harus mengingkari bahwasanya Allah itu dilihat. Intinya adalah apa? Mereka sendiri memahami itu. Untuk mengingkari ini harus mengingkari yang itu juga. Berarti apa? Menggabungkan beberapa jenis kekufuran. Fa in istata'tum alla tughlabu ala sholatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan dari sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh setan, dikalahkan oleh apa yang menyebabkan dia tidak bangun-bangun itu, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar, maka hendaknya dia mengerjakannya. Ini ahli iman kalau bicara masalah bulan, maka langsung apa? Dikaitkan dengan tauhid. Kalau orang yang apa-apa itu, orang-orang awam, bulan akan dikaitkan dengan apa? Masalah hubungan laki-laki perempuan. Oh, wajahmu seindah bulan misalkan, atau apa. Tidak ada faedah sama sekali. Baik.
Kemudian disebutkan di sini yakni al-asra wal fajr, yaitu salat asar dan salat fajar. Summa qara'a Jarir, lalu Jarir membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya adalah salat di dua waktu itu. Ini adalah apa? Zikrul ba'd urida bihil kul. Zikrul ba'd menyebutkan sebagian amalan, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan, yaitu salat. Walaupun bicara masalah tasbih, namun prakteknya adalah salat. Wa hadza yadullu ala annal muhafadzata ala hataini shalatain, dan ini menunjukkan bahwasanya memelihara dua salat ini, al-fajri wal asar, salat fajar dan salat asar, laha sababun fi ru'yatillahi yaumal qiyamah. Dia memiliki sebab untuk, yaitu apa? Akan menjadi sebab untuk melihat Allah di hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini ada keistimewaan khusus sampai dikaitkan antara ini dengan pahala yang terbaik tadi. Walaupun Ibnu Hajar sendiri terkadang terkena akidah tamasur, namun beliau karena dekat pada sunnah maka beliau lebih banyak selamat. Baik, wa min hadhil ahadits, termasuk dari hadis-hadis ini juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nasun ya Rasulullah ana rabbana azza wa jalla yaumal qiyamah. Orang-orang bertanya wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita azza wa jalla pada hari kiamat? Qal hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirah laysat fi sahabah. Apakah kalian akan yaitu saling menimbulkan bahaya ketika melihat matahari di siang hari tanpa matahari itu dikelilingi oleh awan? Qalu la, mereka mengatakan tidak, semuanya mampu melihat. Qal hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badr, apakah kalian akan saling terbahayakan dan saling membahayakan ketika melihat bulan di malam purnama, laisa fi sahabah, tidak dikelilingi oleh awan? Qalu la, mereka bilang tidak. Qal walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tudarruna fi ru'yatih, kalian tidak saling terbahayakan atau saling membahayakan. Thayyib, dua-duanya mungkin. Padahal apa? Fa'ala yufailu. Iya betul, yaitu apa? Tufailu di sini, tufailuna. Illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima, kecuali seperti ketika kalian saling mendolimi untuk mampu melihat kedua makhluk tadi. Jadi apa? Manakala kalian tidak saling mendolimi, semuanya boleh melihat tanpa merugikan orang lain. Demikian pula kalian nanti akan mampu melihat Allah tanpa saling merugikan satu sama lain. Baik. Dan ini adalah pertanyaan fitri. Manusia yang fitrahnya masih lurus, dia akan merindukan Rabbnya. Rindu berarti apa? Ingin jumpa, ingin tengok Rabb yang selama ini disembah, yang selama ini orang siap menumpahkan darah demi membela Rabb tersebut. Apakah boleh suatu saat kita melihat? Oh ternyata boleh. Baik. Kalau ahli kalam mereka bilang ini tak boleh menanyakan macam itu. Allah nggak mungkin dilihat, karena apa? Dilihat berarti ada di suatu arah. Sementara Allah Ta'ala tidak mungkin di salah satu arah saja. Dan seterusnya, berarti dia itu jisim tak mungkin dilihat. Ini pertanyaan yang keliru. Baik, kalau pertanyaan keliru, kenapa Nabi malah menyetujuinya? Apakah Nabi juga keliru? Baik, dan seterusnya. Justru apa? Ketika pertanyaan itu dari fitrah yang memang merindukan penciptanya, maka jawabannya sangat sesuai dengan fitrah pula. Yaitu apa? Dikasih kabar gembira, nanti kalian akan melihat Rabb yang selama ini kalian cari dan kalian rindukan. Maka ini menambah kegembiraan. Namun hadis seperti ini menambah duka bagi orang-orang yang terkena ilmu kalam. Kenapa sih harus muncul hadis macam ini? Kita tanya, kamu nggak rindu Allah kah? Baik. Dengan wali aja mereka sangat rindu, pengen jumpa wali. Kenapa tidak jumpa Allah yang mana Allah Ta'ala mengatakan summa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang sebenar. Ternyata tidak rela mereka. Orang-orang ahli kalam. Wa minal adillah, termasuk dari dalil-dalil tentang itu juga hadisu Abi Sa'idil Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qulna ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah
kami akan, mungkin kami atau kita, melihat Rabb kita pada hari kiamat. Qal hal tudarruna fi ru'yati syamsi wal qamar idza kanat sahwan? Apakah kalian akan saling merugikan ketika melihat matahari dan bulan apabila kanat, kembalinya adalah ke langit, as-sama kanatis sama'u sahwan, apabila langitnya itu sedang jernih, tidak ada awan. Qulna la, kami bilang tidak. Qal fa innakum la tudarruna fi ru'yati rabbikum yauma id. Maka pada hari itu, yaitu di hari kiamat, kalian tidak akan saling merugikan untuk ketika melihat Rabb kalian, illa kama tudarruna fi ru'yatihima, kecuali sebagaimana kalian saling merugikan ketika melihat matahari dan bulan. Manakala kalian tidak saling merugikan untuk masalah ini, kalian juga tidak saling merugikan ketika melihat Allah nantinya. Baik. Yang diserupakan adalah ru'yah, bukan mar'i. Yang diserupakan bukan zat yang ditengok, namun apa? Cara melihatnya, yaitu melihat tanpa saling membahayakan satu sama lain. Semuanya boleh melihat Allah Ta'ala. Untuk orang mukmin tentunya. Rawahu syaikhan wa ghairuhuma. Wa min dzalika haditsus Suhaib, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, qal, Rasulullah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan kepada kalian, nikmat tambahan lagi? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, mereka bertanya, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dengan apa? Segala fasilitinya itu. Wa tunajjina minan nar, dan engkau menyelamatkan kami dari neraka. Yaitu mereka merasa ini sudah nikmat yang tiada tara, apalagi saking hebatnya sampai tidak menyangka masih ada kenikmatan yang lain. Maka Allah Ta'ala mengingatkan ada yang lebih besar dari itu semua. Qal fayakshiful hijab, lalu Allah menyingkapkan hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila wajhi rabbihim azza wajal, maka mereka tidak diberi sesuatu pun yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada Rabb mereka azza wajal. Baik. Ternyata kenikmatan surga yang sehebat itu tidak mampu untuk menandingi kenikmatan ketika melihat indahnya wajah Allah. Baik, kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid, kalau hari ketika dikatakan apa itu ukhruj alaihin, itu aja yang para wanitanya langsung potong tangan. Karena apa? Saking indahnya apa yang mereka tengok, tidak sedar sama sekali, lupa dengan yang lain-lain. Bagaimana dengan yaumul mazid? Orang sampai lupa pada surga. Baik. Berarti apa? Melihat wajah Allah ini lebih disukai oleh ahlul jannah. Tapi yang tidak yakin surga ada barangkali dari ahli kalam, ini malah duka. Gimana sih Allah dilihat? Allah nggak boleh dilihat. Allah itu bukan sesuatu yang bersifat hissi, dan Allah tidak boleh ada di satu arah saja, dan seterusnya. Jadi, mereka malah duka. Sementara kita gembira dengan itu dan kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Sementara ahli kalam tidak mengharapkan itu. Rawahul Imam Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Wa min dzalik, termasuk dalil tentang ini juga hadis Abi Musa al-Asy'ari alladzi rawahu syaikhan. Baik, yang mana orang-orang Asy'ariyun selalu apa? Menampilkan kami ini adalah pengikut Abul Hasan Asy'ari, dan beliau keutamaannya mulia karena beliau masih senasab dengan Abu Musa al-Asy'ari. Cukup ini sebagai keutamaan. Baik. Kakek kalian, kakeknya Abul Hasan meriwayatkan hadis tentang Allah dilihat di surga. Baik. Kenapa kalian tidak mengikuti itu? Kenapa kalian tidak terima itu? Baik. Kalian membanggakan punya nasab ke Abu Musa, tapi kalian sendiri tidak bangga dengan ajaran Abu Musa. Seperti kebanyakan orang gembira dan bangga punya nasab, punya apa itu nasab kami dari ahli bait, tapi ikut ajaran Nabi tak mau. Ini anehnya mereka. Bahkan apa? Menganggap Jibril keliru, salah itu, harusnya apa? Ke Ali, bukan ke Nabi, bukan ke Muhammad. Baik. Lalu kenapa kalian buat acara Maulid Nabi? Seperti yang di Yaman itu. Kalau mengatakan risalah keliru, harusnya Ali. Tapi kenapa buat Maulid Nabi Muhammad? Dan nggak pernah selama di Damaj kita mendengar ada Maulid Nabi Ali bin Abi Thalib, tak ada. Tak tahu mereka, tahu juga nggak Ali itu lahir tanggal berapa? Tak tahu mereka. Kenapa buat Maulid Nabi Muhammad? Ini kontradiksinya mereka, hawa nafsu. Tayyib. Yaitu apa? Allah dirawahu syaikhan Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma
anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua surga yang terbuat dari perak, bejana-bejananya dan apa saja yang ada di dalamnya, seluruh perkakasnya dan sebagainya. Tentunya kita tidak mampu membayangkan peraknya, tentunya tidak seperti perak di dunia. Variasinya tentunya lebih hebat, lebih banyak, lebih sempurna. Wa jannatani min zahab aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua surga dari emas, bejana-bejananya dan apa saja yang ada di dalamnya. Wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya. Tidak ada yang memisahkan atau menghalangi antara kaum tadi, yaitu penduduk surga, dengan melihat kepada Rabb mereka kecuali selendang kebesaran ala wajhih yang ada di wajah Allah fi jannati Aden, di surga Aden. Selendang yang sangat besar sampai ke surga Aden. Ini yang menghalangi mereka dari melihat wajah Allah. Begitu disingkapkan, langsung apa? Mereka akan merasa nikmat yang hebat sekali. Tayyib, suka dengan melihat indahnya wajah Allah Ta'ala. Tayyib, ini jelas bahwasanya memang betul-betul apa? Allah itu nanti akan dilihat. Tayyib, kita habiskan mana? Walihada rawa Abu Bakar al-Khallal fi sunnah wal ajri fi syariah bisanadin sahih. Maka dari itu Abu Bakar al-Khallal dalam as-sunnah dan al-ajri dalam syariah meriwayatkan dengan sanad yang sahih an Abi Ubaid al-Qasim bin Salam rahimahullah, temannya Imam Ahmad, mengatakan wa dzukirat indahu hadhil ahadits fi ru'yah. Disebutkan kepada beliau hadis-hadis ru'yah ini tadi. Beliau mengatakan hadhihi indana haqq. Beliau mengatakan ini menurut kami adalah benar. Naqalahan nasu ba'dhum an ba'd. Dinukilkan oleh orang-orang. Nas berarti banyak sekali. Taib. Seperti kadang kalau para ulama mengatakan hadis ini syadz, fulan khalafan nas, orang si fulan menyelisih orang-orang yang banyak. Maksudnya nas di sini adalah rawi yang banyak yang sikot. Taib. Sebagiannya meriwayatkan dari sebagian yang lain, yaitu isyarat kepada mutawatir. Ilahuna wallahu a'lam.